Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang kekeliruan dari para penghobi ikan hias mas koki yang salah dalam melakukan perawatan air di akuarium ikan mas koki. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman, ikan mas koki ini merupakan ikan yang dijuluki raja kotoran. Nah, kalau kita sudah tahu ikan mas koki ini adalah raja kotoran, tentu saja kita berusaha terus bagaimana menciptakan air ataupun mensirkulasi air akuarium kita itu supaya selalu bersih, selalu bening, dan selalu sehat untuk ikan-ikan kita. Jadi ada beberapa penghobi ya teman-teman ya, melakukan perawatan airnya salah teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi ya tentu saja salah. Nah, ini akan saya bahas berdasarkan pengamatan saya. Mungkin kalau saya salah silakan ditambahkan ataupun memberikan masukan silakan tulis di kolom komentar. Nah, yang pertama teman-teman, kekeliruannya mengganti air. Nah, jadi teman-teman, penggantian air ini ya mungkin kalau misalnya untuk para seller atau penjual ikan hias mas koki ataupun peternak ikan mas koki, mereka sudah menyediakan sumur khusus ya, sumur yang dibuat untuk mengisi air akuarium, kemudian mengisi kolamnya teman-teman, mengisi air, kolam, akuarium, dan tempat memelihara ikan mas kokinya. Jadi mereka itu ganti air setiap hari supaya menjaga kesehatan ikan, kemudian juga kotoran ikan itu terbuang ya di sipon segala macam itu ya, airnya berganti. Dan pergantian air itu juga setiap hari dilakukan, itu enggak semua 100% teman-teman. Jadi penggantinya itu palingnya 20% sampai 30%. Nah, mereka itu mengganti air setiap hari karena mereka punya kemampuan teman-teman, punya kemampuan tempat mengisi airnya ada ya, sumur khusus untuk mengisi air kolam akuariumnya itu ada teman-teman. Jadi saya rasa ya sah-sah saja mengganti air setiap hari. Tapi apa jadinya kalau misal kita para penghobi ya, penghobi ikan hias mas koki yang punya kesibukan kerja, punya kesibukan sekolah ataupun kesibukan apa saja ya, yang tidak mungkin setiap hari ganti air, dipaksakan untuk ganti air. Nah, itu salah ya teman-teman ya. Ada yang menyuruh ganti air setiap hari, itu salah teman-teman. Jadi kita ganti air itu ya paling lama ya, paling lama itu 10 hari lah, 10 hari atau 2 minggu lah. Nah, kalau misalnya kita mampu setiap hari ganti air ya, silakan dilakukan. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu ganti air akuarium setiap hari, jangan dipaksakan seperti itu teman-teman. Itu salah dalam perawatan ikan mas koki. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau seller penjual ikan hias mas koki, peternak ikan mas koki, mereka itu ingin menciptakan ikan itu selalu sehat teman-teman. Jadi ikannya sehat ya, dan juga mereka ada tempat sumur khusus ya untuk mengisi air akuarium ataupun kolam mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ikan yang dibeli dari seller tadi dalam kondisi sehat diterima oleh para penghobi. Jadi untuk para penghobi yang dipaksakan mengganti air setiap hari, tolong berhenti ya teman-teman ya. Silakan ganti air sewajarnya saja, 1 minggu sekali, pergantian 30% sampai 50% saja. Kemudian selanjutnya teman-teman ya, akuarium ikan mas koki ini kan penuh kotorannya. Ikan mas koki ini kita kasih makan, kemudian dia buang kotoran, kemudian kita kasih makan lagi, sejam kemudian buang kotoran lagi. Nah, tentu banyak kotoran ya di dalam tank akuarium kita ini, pasti banyak kotoran. Nah, kesalahan yang dilakukan adalah ketika malam hari teman-teman ya, mungkin ada beberapa ya mungkin keliru atau gimana ya. Kalau menurut saya pribadi ya, mematikan mesin ketika malam hari itu menyebabkan air di akuarium kita ini ya tidak akan bersih teman-teman. Kotoran yang mengendap di dalam tank akuarium kita itu tidak tersaring, tidak tersedot oleh
pompa akuarium, maka menjadi bom amonia di tank akuarium kita. Nah, kecuali ya teman-teman ya, kecuali kita mematikan mesin itu kalau kita mau membersihkan media filter mekanis. Jadi jangan sekali-sekali mematikan mesin ya teman-teman. Misalnya kita mau pergi nih, mau jalan-jalan misalnya ya, sore hari, misalnya jam 4 sore kita pergi, kemudian kita matikan mesin pompa akuarium kita karena kita nggak ada di rumah. Kita pergi jalan-jalan, kita biarkan nanti setelah sholat maghrib misalnya kita pulang ya, baru dihidupkan mesinnya. Itu salah teman-teman. Jadi untuk akuarium ikan mas koki itu tidak ada untuk mematikan mesin teman-teman ya, apalagi ketika malam hari kita matikan mesin, pagi harinya baru kita hidupkan. Itu salah. Sedangkan saya saja teman-teman ya, sebenarnya sudah maksimal menggunakan 3.200 liter per jam untuk tank 150 cm ini. Saya tambah lagi 2.000 liter per jam dengan filter dari toples ya, sederhana saja. Karena gini teman-teman, ketika saya membersihkan media filter mekanis saya, nah posisi itu sekitar 30 menit ya, 30 menit ketika saya membersihkan kaca, bersihkan dinding akuarium yang bagian belakang, bersihkan aerator dan lain sebagainya, itu posisinya setengah jam itu kan berhenti, itu nggak ada sirkulasi air, dan juga air yang nanti keluar ketika saya hidupkan pompa ya, pompa 3000 liter per jam itu butuh waktu lama teman-teman untuk menyedot seluruh air yang ada di tank ini. Dia butuh proses agak lama untuk kembali bening airnya. Jadi saya tambahkan satu pompa lagi 2000 liter per jam, supaya ketika saya mematikan mesin, mesin 2000 liter per jam masih beroperasi menyaring ataupun mensirkulasi air akuarium saya. Jadi untuk teman-teman yang mematikan mesin akuarium, mesin pompa powerhead ketika malam hari, itu salah teman-teman. Jadi itu menyebabkan bom amonia pada akuarium kita, karena kotoran ikan pasti akan mengendap di sini. Walaupun pagi harinya akan kesedot, tapi posisi air sudah kotor ya, karena ikan mas koki ini lendirnya cukup banyak, kotoran cukup banyak, dan bercampur aduk di dalam tank akuarium kita. Jadi untuk teman-teman yang mematikan mesin pada malam hari itu tolong ditinggalkan ya, karena itu kurang baik untuk kesehatan ikan-ikan kita. Kalau misalnya aerator, ya aerator nggak apa-apa dimatikan, karena percikan air dari lubang output filter kita itu bisa juga menjadi pengganti aerator teman-teman ya. Jadi saya ini ya menggunakan outputnya pakai pipa L ya, turunan seperti itu, supaya ada gelembung ya, gelembung oksigen yang dikeluarkan menggantikan aerator. Nah kalau saya malam-malam ini paling lampu dan aerator saja yang mati teman. Jadi untuk pompanya itu dua-duanya beroperasi ketika malam hari, karena ketika pagi hari teman-teman di sini banyak sekali kotoran. Nah itu ya. Kemudian kekeliruan yang selanjutnya itu mengenai pemberian makan teman-teman. Nah banyak yang beranggapan ya pemberian makan itu sebenarnya kapan saja kita mau kasih silahkan dikasih. Misalnya ya, saya pagi hari saya kasih, kemudian jam 9 saya kasih, jam 10 saya kasih. Nah pemberian makan itu teman-teman, kalau untuk proses grooming yang memang dikasih makan ya 10 kali sampai 15 kali ya, dikasih makan setiap hari. Nah mereka itu tahap grooming ya, grooming itu mereka mencari ukuran ikan itu supaya cepat besar teman-teman, cepat besar, dan juga ikannya jadi bagus. Mereka ganti air setiap hari ya, setiap hari memang grooming itu seperti itu ya, ada ganti air setiap hari, ada 2 hari sekali, kemudian media filternya dibersihkan terus. Nah bagaimana kalau kita yang mengganti air 1 minggu sekali, kita kasih makan ikan hampir setiap jam ya, itu salah teman-teman. Jadi kita harus terjadwal mengasih makan ikan mas koki kita. Misalnya pagi ketika mau pergi kerja kita kasih, kemudian siang hari ya kalau kita nggak ada di rumah, so istri atau siapa saja yang ada di rumah kasih makan ikan mas koki kita, kemudian sore hari dan malam hari teman-teman. Nah kalau di atas jam 10 malam ya nggak usah lagi lah dikasih makan, karena ketika sudah
malam itu prosesnya ikan mas koki kita sudah beristirahat ya, berenangnya juga tidak aktif lagi, dan biarkan ikan-ikan kita berhenti makan ya. Jadi paginya kotorannya banyak itu ya, perut ikan mas koki kita kosong, dan paginya baru kita kasih makan lagi. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian ini masalah pelet juga ya. Ada yang bilang pelet ikan mas koki itu kalau yang premium, yang bagus, itu bisa buat ikan kita itu cepat besar. Nah itu kekeliruan juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya pelet itu bisa bikin ikan cepat besar, ya ikan-ikan yang mungkin ya punya gen yang nggak bisa jumbo itu bisa jumbo karena pelet tadi teman-teman. Tidak seperti itu juga, pelet itu nomor sekian untuk ikan kita menjadi jumbo teman-teman. Jadi selain perawatan, pergantian air, mengganti media filter, ukuran akuarium, itu semua berpengaruh untuk proses ikan tersebut bisa jadi jumbo. Jadi untuk sekiannya, poin sekiannya baru pelet ikan, pelet yang premium tadi teman-teman. Jadi jangan beranggapan kalau pelet yang premium itu bisa bikin ikan kita jumbo. Jadi pelet yang premium tadi banyak kandungan protein, banyak kandungan vitamin dan lain sebagainya. Itulah yang membuat ikan itu nutrisinya tercukupi sehingga ada dorongan ikan tersebut menjadi jumbo. Nah, menurut saya pribadi teman-teman, pelet yang premium itu hanya memberikan kita kesempatan untuk ikan-ikan kita itu menjadi jumbo. Bukan berarti dengan menggunakan pelet tersebut ikan kita bisa jadi jumbo. Salah. Jadi dengan kita kasih pelet itu ikan kita berkesempatan jadi jumbo. Nah itulah teman-teman ya. Jadi bukan berarti ya banyak yang ini ya yang mengeluhkan ya, saya sudah pakai pelet yang mahal, sekian puluh ribu saya beli per 100 gramnya, tapi ikan saya tidak besar-besar. Nah di situ sebenarnya bukan salah peletnya, tapi pelet itu ya hanya memberikan protein, vitamin, apa saja yang dibutuhkan oleh ikan. Nah kalau saya pribadi seperti saya bilang tadi, pelet yang bagus itu adalah pelet yang memberikan kesempatan untuk ikan-ikan kita menjadi jumbo. Nah nomor sekian adalah gen ikan tersebut, perawatan, kemudian pergantian air dan ukuran akuarium itu yang menentukan ikan kita bisa jadi jumbo atau tidak. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai kekeliruan yang dilakukan para penghobi ikan hias mas koki. Semoga kita semua semakin semangat merawat ikan mas koki kita, dan juga rajin membersihkan akuarium, memberi makan, dan melakukan hal-hal yang positif tentang hobi kita di ikan mas koki ini teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya pada channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.